Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Abu Zal Al-Ghifari dari prodi PBA Lokal 3 semester 2 akan melaksanakan UAS metodologi studi Islam. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan sebelumnya dan saya akan jawab satu persatu. Baik, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu pengertian metodologi studi Islam beserta tujuan kita mempelajarinya. Baik, metodologi studi Islam itu memiliki 3 kata. Yang pertama metodologi, studi, dan Islam. Yang pertama metodologi. Secara bahasa atau secara etimologi, metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan, yang mana bisa diartikan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Itu pengertian metodologi. Kemudian pengertian daripada studi Islam. Studi Islam itu secara etimologi, secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah, yang mana studi Islam itu artinya adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam tentunya, yang mana bisa dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk yang segala yang di dalam Islam. Itu secara etimologi. Nah, kemudian secara terminologi, pengertian metodologi studi Islam adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk dalam hal ini pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Kemudian soal kedua, yaitu perbedaan perspektif atau pandangan mengenai metodologi studi Islam ala Barat maupun ala Islam atau ala Arab. Sederhananya, perbedaan studi Islam di Timur Tengah itu pendekatannya sangat normatif dan ideologi terhadap Islam, yaitu bertitik tolak dari penerimaan terhadap Islam sebagai agama wahyu yang bersifat transenden. Islam dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara bebas ditundukkan pada prinsip-prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tetapi diletakkan sebagai doktrin yang diyakininya tanpa keraguan. Berbeda dengan pendekatan studi Islam ala Barat, yang mana Islam sebagai doktrin dan peradaban, Islam diletakkan di mana sebagai objek studi yang murni ilmiah tanpa komitmen apapun terhadap Islam. Maka Islam pun diperlakukan sama sebagaimana mestinya objek-objek studi ilmiah lainnya. Ia dapat dikritik secara bebas dan terbuka. Jadi seperti itu perbedaannya. Selanjutnya soal ketiga, yaitu pendekatan apa saja dalam studi Islam. Antara lain ada 5. Yang pertama adalah pendekatan teologi normatif, yaitu upaya memahami agama berdasarkan ilmu yang kita miliki. Contohnya seseorang yang berpegang teguh pada apa yang ia yakini. Yang kedua, pendekatan antropologi, yaitu pendekatan kemasyarakatan,
Pendekatan ini berdasarkan asal-usul manusia yang fitrah. Contohnya yang terdapat pada kisah Ashabul Kahfi yang tidur selama beratus tahun dari kejaran musuh Allah. Yang ketiga, pendekatan sosial, yaitu pendekatan agama Islam berdasarkan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Contoh, berbicara dan memahami pernyataan orang lain. Kemudian yang keempat, pendekatan filosofi, yang artinya adalah pendekatan yang berdasarkan pada kesimpulan yang umum dan menyeluruh. Pendapat ini merupakan pendapat radikal dan metode yang sangat lemah karena terkesan dipaksakan. Dan pendekatan terakhir yaitu pendekatan psikologi, yaitu pendekatan dengan mengamati jiwa seseorang. Biasanya dilakukan dalam konteks permasalahan agama. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu soalnya tentang makna studi Al-Quran serta macam-macam tafsirnya, kemudian penjelasan mengenai fungsi hadis serta metodologi penelitian dalam sanad maupun matannya. Yang pertama, makna studi Al-Quran. Yang dimaksud studi Al-Quran ialah seluruh pembahasan atau kajian yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi penyusunannya, pengumpulannya, sistematikanya, perbedaan antara surah, makiyah, dan madaniyah, pengetahuan tentang nasikh dan mansukh, pembahasan tentang ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, serta pembahasan lain yang berhubungan dengan Al-Quran secara keseluruhan. Itu yang dimaksud makna studi Al-Quran, atau istilah lainnya adalah ulumul Quran. Kemudian metode tafsirnya. Pengertian tafsir itu sendiri ialah menerangkan dan menyatakan, atau secara istilah berarti mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya. Ada beberapa metode dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama ada metode tafsir ar-riwayah atau tafsir bi al-ma'thur. Kalau dilihat dari maknanya, tafsir tersebut bersumber dari asar. Ma'thur adalah isim fa'il dari asaro, artinya yang diriwayatkan. Itu secara etimologi, dan secara terminologinya adalah tafsir ini berarti sesuatu tafsir yang terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah atau pendapat sahabat sebagai penjelasan untuk kehendak Allah Ta'ala dari kitabnya. Di sini ada terbagi lagi cara penafsirannya. Yang pertama ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian ada tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir sahabat Rasulullah SAW. Itu tafsir yang pertama, yaitu tafsir riwayah. Kemudian yang kedua ada tafsir bidirawayah, tafsir bidirawayah atau tafsir bil ar-ra'i. Menurut etimologi, tafsir bil ra'i ini adalah tafsir yang ditetapkan dengan ijtihad, memperhatikan fakta pada perkembangan tafsir bil ra'i. Abdul Azim Az-Zarqani membagi tafsir bil ra'i ini kepada tafsir Al-Mahmud dan tafsir Al-Mulmum. Tafsir Al-Mahmud adalah tafsir sahabat tabi'in yaitu tafsir yang dikemukakan orang yang menafsir Al-Quran, yang berpegang kepada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud tafsir muzmum.
Begitu. Kemudian lanjut kepada fungsi-fungsi hadis. Fungsi hadis tentunya adalah yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Contohnya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh hadis Nabi, dalam suatu hadis Nabi yang artinya Islam itu didirikan dengan 5 pondasi, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, serta menunaikan zakat. Itu fungsi pertama. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal tersebut. Apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang keenam, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Kurang lebih begitu fungsi-fungsi daripada hadis tersebut, yang mana secara umum tentunya untuk memperkuat Al-Quran sebagai sumber atau pedoman hidup kita yang pertama, dan hadis menjadi pedoman hidup kita yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah metodologi penelitian sanad dan matan daripada hadis. Di sini ada berbagai langkah-langkah penelitian sanad maupun hadis. Yang pertama, langkah-langkah penelitian sanad hadis. Terdapat 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan takhrijul hadis. Kemudian yang kedua, membuat i'tibar, yaitu membuat skema tentang sanad hadis. Yang ketiga, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Dan yang keempat, mengambil natijah atau kesimpulan. Untuk mempermudah proses kegiatan al-i'tibar, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad hadis yang akan diteliti. Dalam pembuatan skema, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, jalur seluruh sanad, kemudian nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Langkah ketiga yakni meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Langkah ini tentunya harus memperhatikan kaidah kesahihan sanad sebagai acuan yang meliputi sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukharijnya sampai kepada Nabi. Seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dhabit. Sanad dan matan hadis itu harus dari cacat, harus terhindar dari kejanggalan atau syuzuz, dan segi-segi periwayat yang diteliti yang meliputi kualitas pribadi periwayat dan kapasitas intelektual periwayat. Kemudian langkah keempat dilakukan untuk menilai hadis yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan pada sanad hadis yang diteliti, sehingga dapat ditetapkan kategori tertentu pada hadis tersebut. Kemudian itu semua tadi adalah langkah-langkah dalam meneliti sanad, dan kemudian adalah langkah-langkah dalam meneliti matan hadis, bahwa ada 4 langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, kemudian meneliti susunan lafal berbagai matan semakna, meneliti kandungan matan, dan menyimpulkan hasil penelitian matan. Kita bahas satu persatu. Langkah pertama yaitu meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Bahwasanya kita hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu meneliti matan sesudah meneliti sanad. Dan kemudian langkah kedua yakni meneliti susunan lafal. Hendaknya memperhatikan terjadinya perbedaan lafal dan akibat terjadinya perbedaan lafal. Langkah ketiga yaitu meneliti kandungan matan.
Hendaknya kita memperhatikan hal-hal berikut, yaitu membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan, membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan atau tampak bertentangan. Kemudian yang terakhir, langkah keempat, yaitu menyimpulkan hasil penelitian matan. Hendaknya kita memperhatikan bahwa kualitas matan hanya dikenal dua macam saja, yaitu sahih dan dhaif. Maka kesimpulan penelitian matan akan berkisar pada dua kemungkinan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.